Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut di video penjelasan mengenai Acquisition of Property, Plant and Equipment Part 2. Oke, teman-teman yang sudah nonton part pertama, saya sudah menjelaskan kita akan fokus pada kapitalisasi of interest ketika sebuah perusahaan membangun asetnya sendiri. Nah, ini adalah contoh case-nya, karena tadi kita sudah mendengarkan penjelasan yang hanya teori, sekarang kita langsung ke case-nya. Kita bisa baca bersama ya. Interest capitalization illustration. Blue Corporation borrowed $200,000 at 12% interest from State Bank on January 1, 2011 for specific purposes of constructing special purpose equipment to be used in its operation. Jadi, si perusahaan kita namanya Blue, dia meminjam uang dari State Bank sebanyak $200,000 dengan bunga 12%. Kalau ada kata-kata seperti ini, 12% itu artinya adalah per annum ya, 1 tahun. Jadi, dia pinjam di awal tahun, Januari 1, 200.000, 12%, for specific purposes. Jadi sudah ada jelas tujuannya. Dia pinjam tujuannya untuk membangun equipment, special purpose equipment to be used in its operation. Jadi dia punya, mungkin dia bisa dikatakan dia bikin mesin yang khusus untuk produksi barang-barang yang akan dia jual gitu ya. Nah, karena dia tidak punya cukup modal, dia pinjam ke bank 200.000 dengan bunga 12%. Nah, pertanyaannya adalah, ketika kita meminjam uang 200.000, 12%, apakah equipment nanti dicatat di neraca senilai 200.000 saja? Ternyata jawabannya kan tidak ya. Kalau menurut IFRS, bunga yang 12% ini bisa kita kapitalisasikan, bisa kita tambahkan ke nilai si equipment ini. Karena kan kita tetap bayar ya nggak? 200.000 ditambah bunganya 12%, berarti kan setahunnya itu 2.400 ya. Atau 24.000? 24.000. Nah, apakah 24.000-nya itu boleh kita tambahkan sebagai nilai equipment? Ternyata kalau menurut IFRS harus ditambahkan ya. Tapi menambahkannya tidak full, melainkan dengan kita hitung dulu seperti apa sih dia buat si equipment itu, apakah langsung jadi atau bertahap. Nah, construction on the equipment began on January 1, 2011 and the following expenditure were made prior to the project's completion. Jadi, pembuatan equipment dimulai dari 1 Januari 2011, berbarengan dengan dia minjem ya. Dia minjem Januari 1, dia langsung bikin juga di hari yang sama. Dan berikut adalah expenditure atau pengeluaran yang dibuat prior to the project completion, sampai projectnya selesai di Desember 31. Dari sini teman-teman dapat gambaran apa saja? Oke, kita balik ke slide sebelumnya. Oke, kita balik. Nah, ketika kita menghitung kapitalisasi, kita harus pertimbangkan 3 faktor ini. Yang pertama, qualifying asset, kemudian periode kapitalisasi, dan jumlah yang harus dikapitalisasi. Pertama, qualifying asset. Tadi kita asetnya adalah equipment ya. Apakah dia qualified? Kita harus lihat syarat-syaratnya, yaitu yang pertama, asset under construction atau asset intended sale untuk dijual atau disewakan. Dia memenuhi syarat yang pertama ya, karena dia mau pakai sendiri. Kan dia tadi bilang, equipment-nya mau dia pakai sendiri. Dan equipment itu require a substantial period of time. Dia nggak bisa langsung dipakai, tapi butuh waktu sampai dia siap digunakan. Berarti dia masuk ke aset yang qualified untuk dikapitalisasi bunganya ya. Kemudian yang kedua, periodnya. Kapan dia mulai dan kapan dia berakhir. Tadi di soal dikatakan bahwa equipment-nya dimulai dibangun 1 Januari ya, berarti ketika expenditure for the asset have been made. Dia dibuat mulai di tanggal 1 Januari, yaitu ketika pengeluaran sudah dilakukan. Berarti kapitalisasi period untuk aset yang tadi dimulai 1 Januari dan berakhir ketika sudah complete. Tadi complete-nya tanggal 31 Desember. Berarti kita bisa simpulkan bahwa periode kapitalisasinya adalah 1 Januari sampai 31 Desember. Dan tidak semua aset sama ya, bisa aja dia kurang dari setahun atau bahkan lebih. Yang ketiga adalah jumlah yang harus dikapitalisasi. Kita harus pilih mana yang lebih rendah antara actual interest cost dan avoidable interest. Nah, actual interest cost-nya, teman-teman ingat, actual itu adalah jumlah yang benar-benar dibayarkan, yaitu 12% dikali 200.000, yaitu 24.000, atau avoidable interest. Avoidable interest itulah yang akan kita hitung sekarang. Nah, coba teman-teman lihat di soal dulu. Kita sudah kembali ke soal ya.
Actual expenditure-nya terbagi menjadi 4 kali. Jadi ketika membangun si equipment atau membuat equipment, perusahaan itu mengeluarkan uang sebanyak 4 kali. Pertama di tanggal 1 Januari, kedua di April 30, ketiga di November 1, dan yang terakhir Desember 31, dan jumlahnya juga berbeda-beda. Di tanggal 1 Januari dia mengeluarkan uang $100.000, di tanggal 30 150, dan seterusnya ya. Dan ketika di total, kalau teman-teman perhatikan adalah 650.000. Ada kejanggalan nggak? Ya, total pengeluarannya 650.000, sedangkan dia hanya pinjam uang 200.000. Kira-kira gimana tuh? Nutup nggak? Nggak ya? Jadi, uang yang dipinjam dari State Bank ternyata kurang. Makanya, di sini, si perusahaan itu ternyata masih punya cadangan uang nih. Dia punya bonds dan notes ya. Selain dia pinjam ke State, ada informasi tambahan, other general debt. Maksudnya apa? Kalau si Blue tadi pertama kali pinjam ke State, dia specific purpose. Dia benar-benar pinjam untuk bikin equipment 200.000. Jadi uang ini tidak akan dia gunakan untuk yang lain-lain gitu ya. Nah, sedangkan sisanya dia ambil dari other general debt. Dia minjem uang itu nggak ada purpose-nya. Yang ini pokoknya dia pinjam aja buat modal kerja, tidak mesti untuk equipment, dan ternyata kepake ya. Yang pertama dia ngeluarin bonds 500.000 dengan bunga 14% per tahun, jangka waktu 10 tahun. Oke. Yang kedua dia pinjam notes 300.000, bunga 10%, jangka waktu 5 tahun. Kalau di total ini 800.000 ya. Ini 200, berarti dia punya total hutang 1 juta dolar, sedangkan terpakai 650.000 untuk membuat equipment. Nah, gimana cara ngitung kapitalisasinya? Kita lihat di slide selanjutnya. Oke, step pertama kita sudah lakukan ya, determine which asset qualify for capitalization of interest. Kita harus menentukan aset yang qualify, sudah dapat equipment tadi. Yang kedua, waktu kapitalisasinya kita juga sudah identify, tadi dari 1 Januari sampai 31, karena expenditure sudah dibuat di tanggal ini, dan interest cost juga sudah terjadi ya. Interestnya sudah mulai bisa dihitung. Step ketiga, kita hitung weighted average accumulated expenditure. Jadi, karena pengeluarannya itu tidak langsung dalam satu tahap ya, kita lihat ya, Januari, April, November, Desember, maka bunganya juga tidak bisa kita hitung full. Oke, jadi kita harus pakai yang namanya weighted average accumulated expenditure. Di sini teman-teman mulai fokus dan hati-hati ya. Akan saya jelaskan pelan-pelan. Jadi, cara menghitung bunganya yang bisa dikapitalisasi adalah seperti ini. Di 1 Januari kita mengeluarkan uang 100.000. Di April 150, di November 300, dan di Desember 100.000. Sekarang, apakah untuk menghitung bunganya kita pakai full amount? Ternyata tidak, kita harus pakai weighted. Weighted itu kan berarti sudah dibobotkan ya. Dibobotkan sesuai berapa lama sih dia waktunya gitu ya. Sekarang kita lihat, 100.000 di 1 Januari, periode kapitalisasinya dia masih full 12 bulan. Artinya dari Januari 1 ke Desember 31, kita punya 12 bulan, maka dia dikali dengan 12 per 12. Jadi weighted-nya adalah 100.000. Oke, karena dia sudah keluarkan uang di awal tahun, uang ini ibarat kata bunganya sudah bisa dihitung full gitu ya. 100.000 dikali 12 per 12, 100.000. Kemudian ketika kita mengeluarkan uang di 30 April, 150.000, ini berarti uangnya baru kepake, ya nggak? 1 Mei, benar nggak? Kan bukan 1 Mei sih, 30 April gitu ya. 30 April sampai 31 Desember itu hanya 8 bulan, maka kita cukup hitung 8 per 12 saja. Tidak 12 per 12, karena uangnya keluar baru di akhir April, kayak gitu ya. Berarti 150.000 dikali 8 per 12 adalah 100.000. Kemudian di November 1 ke Desember 31 itu hanya 2 bulan. Maka 300.000 ini kita hanya kalikan dengan 2 per 12, yaitu 50.000. Oke, sampai sini clear? Di Desember 31 ini benar-benar di akhir tahun nih. Benar-benar udah mau tahun baru, besoknya dia baru ngeluarin duit 100.000. Kira-kira ada nggak kapitalisasi yang nggak ada ya, karena dia di hari yang sama, jadi dia 0. Desember 31 ke Desember 31 itu kan 0 ya, tidak ada 1 bulan. Maka 0 per 12 jadi 0. Oke, jadi kalau dilihat dari 650.000 yang keluar ini, ternyata
hanya 250.000 dolar saja yang akan kita hitung kapitalisasinya. Ya, a company weights the construction expenditure by the amount of time or fraction of a year by accounting period that it can incur interest cost on the expenditure. Jadi dia hitung fraksi aja. Selama setahun itu dia hanya menikmati masa 8 bulan misalnya yang ini ya. Yang ini hanya 2 bulan untuk dihitung bunganya ya. Maksudnya ini tuh bukan berarti keluarnya hanya 250, enggak. Yang keluar tetap ini, real expenditure yang ini ya, dia benar-benar ngeluarin 650, tapi yang berhak dihitung bunganya hanya 250.000. Ini bukan bunganya, ini baru pokoknya ya. Ingat ya, ini pokoknya. Sekarang gimana ngitung bunganya? Kita tinggal lanjut. Nah, compute the actual and avoidable interest. Ingat ya, tadi kita ada dua macam, ada actual dan avoidable. Actual adalah bunga yang benar-benar kita bayarkan, dan avoidable kita menghitung pakai porsi yang ini, 250.000. Nah, sekarang ada dua kemungkinan nih teman-teman. For the portion of weighted average accumulated expenditure that is less than or equal to any amount borrow, use the interest rate incurred on the specific borrowing. Tapi kalau yang kedua, for the portion of weighted average accumulated expenditure that is greater than any debt, kita use weighted average of interest rate incurred on all other outstanding debt during the period. Apa sih maksudnya dua ini? Kita lihat langsung aja ya. Oke, nah, jangan pusing dulu. Di sini, tadi kita punya dua yang harus dihitung, yaitu actual dan avoidable. Actual interest adalah yang benar-benar kita bayar. Ini gampang. Kita cukup listing aja utang-utang kita. Si perusahaan tadi, si Blue, punya utang apa? 200.000, bunga 12% dikali ya. Jadi dia utang bunganya 24.000. Kemudian utang umumnya general debt 500 dan 300. Kita tinggal kalikan saja dengan 14% dan 10%. Maka actual interestnya adalah ini ya. Rp124.000. Total utang 1 juta, total utang 1 juta, total bunga 124. Oke. Nah, si general debt ini kan umum nih 14/10. Kita harus cari bunga rata-ratanya. Tapi cara nyarinya bukan 14/10 dibagi 2. Bukan. Caranya adalah kita hitung total bunga dibagi total pokok dibagi. Lalu dicari persentasenya ya. Jadi 70 tambah 30 100 dibagi 500 tambah 300 800. Maka kita dapat rata-rata bunganya 12,5%. Gini ya cara ngitungnya. Oke. Kenapa ini penting? Kita harus cari ini, nanti kita akan pakai untuk hitung avoidable interest-nya. Oke ya guys. Jadi pertama kita punya 12% dan 12,5%. Actual interest 124, ini disimpan dulu. Yang kedua kita hitung avoidable interest. Nah, avoidable interest caranya adalah, tadi teman-teman ingat nggak? Kita balik dulu. Kita punya weighted average-nya, weighted average accumulated-nya adalah 250.000. Yang tadi saya bilang bahwa ini adalah jumlah yang boleh dihitung bunganya. 250.000 ini, nah kita pecah di sini. 200.000 dari pinjaman yang pertama, benar nggak? Ya, dari pinjaman yang spesifik tadi, kan pertama kali dia minjem untuk beli bikin equipment ya, 200.000. Dan 50.000-nya kita ambil dari general debt. Dari sini. Oke. Jadi total 2,5 ya. Maka tinggal kita kalikan dengan bunganya masing-masing. 200.000 dikali 12%. Ini artinya yang boleh dikapitalisasi. Dan 50.000-nya kita kalikan dengan yang ini. Rata-rata. Karena kan 50.000 ini kita nggak tahu dia ambil dari yang 500.000 atau dari yang 300.000. Makanya kita pakai bunga rata-rata dari bunga weighted ini. Ya, 12,5%. Dapatlah kita angka 24.000 dan 6.250. Maka ketika ditotal 30.250. Jadilah avoidable interest kita 30.250. Oke. Jadi kita sudah dapat dua angka nih. Ada actual, bunga yang benar-benar kita bayarkan, dan avoidable interest. Apa sih pengertian avoidable interest? Kalau teman-teman ingat di video pertama, saya sudah jelaskan bahwa avoidable interest ini adalah bunga yang bisa jadi kita hindari kalau kita nggak membuat aset itu. Ya, bunga yang bisa avoid itu kan artinya dihindari ya, menghindar gitu. Intinya, kalau kita nggak bikin equipment, kita nggak perlu nih bayar bunga ini, gitu bahasanya ya. Jadi, ada dua nih angka. Nanti mana yang akan kita adjust, kita lihat di video penjelasan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.